Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda ila dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya walaula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Taib ayyuhal ikhwah as'adakumullah lailatakum wa taubat lailatakum bikulli khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Alhamdulillah innana bil khair wal afiyah. Laqad marra bina salasata ayyam lam naltaki walhamdulillah fi hadhil laila as-sa'ida wa fi hadhil fursa ats-tsamina qadarna 'alal ikhtifal marratan ukhra fi hadzal makan wa fi hadzal buq'ah asy-syarifah. Fa awwalu ma urid an ukhbirakum idza wajadtum sauti ghairu wadih fa akhbiruni fa sawfa ughayyir ashabakah ya. Alhamdulillah teman-teman sekalian ya, setelah 3 hari kemarin kita tidak bertemu ya. Harusnya pembelajaran hari Kamis, tapi qadarullah hari Kamis sana ada acara juga. Hari Jumat kemarin banyak yang izin juga, sehingga terlakukan pada Sabtu malam ya. Tapi Masya Allah, alhamdulillahnya kita masih bisa berkumpul lagi pada malam hari ini ya, dengan keadaan sehat walafiat dan diberikan kenikmatan iman, kenikmatan untuk selalu belajar dan senantiasa untuk melaksanakan kewajiban dan tugasnya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa insyaallah li hadzal yaum ya. Ya hadzal yaum sawfa nabda maratan ukhra fi darsi al-arabiyyah baina yadaik al-mujallad ats-tsani al-juz A ya. Jadi hari ini kita lanjut lagi di buku Arabiyyah baina yadaik jilid 2A. Wa qabla bidayati darsina urid an abhas amma yata'allaqu bil wajibah al madiyah ya. Mana al wajibah? Al wajibah mana? PR ya. Qad kallaftukunna bil wajibah bil amsi fa wajadtu hunaka ba'dul mulahadzat alladhi yahummuna wa yalzamu alaina bahtahu ya. Jadi kemarin Anda melihat beberapa catatan yang harus kita bahas dari tugas kemarin ya. Silakan langsung saja ya, bisa lihat share screen. Sudah Anda share screen atau bisa ngelihat PDF yang pernah Anda share. Halaman berapa ya? Halaman ini ya. Halaman 147 ya di PDF. Bukan di PDF, di buku halaman 147, kalau di PDF halaman 175 di HP ya. Nah, ini ada gambarnya ya. Silakan ya, kita bahas tugas yang kemarin dulu ya. Pak, langsung aja sebelum kita mulai, hayya nabda dari sana biqiraati al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tip ya. Ini tugas kemarin ya. Tolabu titik wajibun ala kulli muslimin. Ini seperti seperti hadis yang Anda sebutkan ketika di pembukaan kemarin ya. Ini apa ini yang benar? Tolabul ulumi ya. Tolabul ilmi ya. Kalau di hadis tolabul ilmi ya. Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslimin. Ya, artinya menuntut ilmu atau belajar itu ya wajib bagi setiap orang muslim ya. Itu nomor 1 ilmi ya, bukan ulum. Kalau ulum ini maksudnya nanti ada lagi ya. Meskipun kalau kita tulis tolabul ulum juga bisa, tapi kalau dalam hadis tidak dijamakan tolabul ilmi ya. Fi baladi titik-titik katsiruna. Ya. Cluenya di sini katsiruna. Nah, tanya katsiruna jamak atau bukan? Jamak. Jamak. Aslinya katsirun. Jadi katsiruna. Maka nanti di sini harus jamak juga.
yang disifatin harus jamak. Katsiruna ini sifat, yang disifatin harus jamak. Di sini yang jamak mana? Ulama. Ulama ya. Ulama. Mufradnya apa? Kalau satu orang yang berilmu apa? Alim. Naam ya. Alim. Jadi alim ya, alim. Jamaknya bisa alimuna, bisa ulama. Kalau yang sering kita dengar ulama, berarti kalau kita dengar ulama itu berarti banyak orang alim. Ulama. Hadil bintu titik-titik al Arabia ini kata kuncinya ada di al bintu ya. Al bintu antum bisa ngelihat. Ini laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mu'anas ya. Maka kalau mu'anas cari di sini yang mu'anas mana? Tata'alamu. Tata'allamu, domir hiya ya. Aslinya ta'allama ya ta'allamu. Aslinya ya ta'allamu. Kalau laki-laki ya ta'allamu, tapi ini karena dia perempuan jadi tata'allamu ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu pasti ada kata kuncinya. Di sini kalau ini kasiruna, di sini albintu berarti tata'allamu ya. Adrusu fi kulliyatil apa di sini? Ulumi. Ulum ya. Ini mudhof dan mudhof ilaih ya, fi kulliyatil ulum. Maka di sini harus isim ya, karena ada alif lam berarti harus isim. Ya. Dan di sini yang cocok ulum ya. Ulum artinya apa? Pengetahuan. Ya, pengetahuan. Cuma kalau kuliatul ulum itu artinya fakultas istilahnya Perguruan. IPA ya. Ilmu Ilmuwan. ilmu pengetahuan umum ya, ilmu umum maksudnya ulum. Akhi lima datir riyadiyat. Ya, ini akhi titik-titik untuk pelajaran madah itu artinya pelajaran ya. Pelajaran matematika. Nah, ini jelas nih. Guru ya. Akhi muallimun, Muallimun. seorang guru di pelajaran Untuk riyadiyat, pelajaran matematika. matematika ya. Yargobu kullu insanin fi ta'allum. Ini pakai masdar. Setiap orang menyukai belajar. Ya. Jadi itu koreksi untuk tugas kemarin ya. Ya. Jadi apakah ada pertanyaan dari sini? Jadi antum bisa lihat ya dari kalimat alima ya'lamu di sini banyak sekali apa namanya perubahannya. Maka ini dinamakan isim mustaq ya. Ta'allum muallimun ini namanya apa? Isim Mustaq. apa makna isim mustaq? Ya, isim yang istilahnya kalau ulum itu isim yang diambil dari kata yang bisa berubah-berubah sebelumnya. Ya, namanya isim mustaq. Beda sama kolamun. Anda tanya kolamun, apa makna kolamun? Pulpen. Pulpen. Tanya kolamun ada nggak perubahannya? Maksudnya perubahan yang lain selain kolamun? Tidak ada ya. Beda sama kataba nanti bisa kitabun, maktabun ini namanya isim mustaq. Kitabun isim mustaq. Kalau kolamun ini namanya isim jamid ya. Apa namanya? Ismun jamid ya. Isim jamid. Artinya kata benda mati, kata yang tidak bisa dirubah ya. Kalau isim mustaq itu adalah kata yang bisa dirubah. Ya, contohnya alima ya'lamu ini nanti fi'il mustaq. Alima ya'lamu ilman nanti bisa ulum, bisa muallimun, bisa ulama, bisa tata'allamu. Nah, ini berarti mustaq. Dia bisa berubah-berubah. Nah, ini cara kita tahu artinya ulum, muallim, ta'allum, ilmun, ulama, tata'allam gimana. Nah, ini sebenarnya antum harus belajar sorof ya. Belajar sorof ya. Cuma kalau di buku ini kan nggak fokusnya di sorof. Tapi ada rekaman untuk kelas sorof ya. Jadi nanti kalau antum mungkin yang belum pernah belajar ya, tapi mungkin ada juga yang sudah pernah ikut kelasnya. Cuma kalau yang belum pernah belajar, mau belajarnya di mana? Nanti anak kasih rekamannya ya. Itu lengkap ya. Nah, nanti kalian bisa belajar lihat rekaman itu ya. Nah, jadi ulum, muallim ini artinya apa? Muallim, contohnya mudarrisun, habis itu nanti ada murabbi, habis itu yang mudarrisun, habis muhandisun yang ada mimnya ini namanya isim fa'il.
Nah, kalau isim fa'il itu adalah orangnya. Jadi kalau mudarrisun orang yang mengajar, guru. Kalau apa namanya tadi murabbi berarti orang yang mendidik. Muallimun sama seperti mudarrisun, orang yang memberi pengetahuan ya, atau yang mengajar. Atau muslimun orang yang berserah diri dari kalimat aslama yuslimu ya. Nah ya, jadi itu tambahan sedikit ya untuk ini tahu ini perubahan-perubahannya dari mana, ini harusnya di sorof ya. Tapi kalau antum belum pernah belajar, nanti silakan japri aja ya, nanti anak kasih ada bukunya, PDF-nya, ada rekamannya juga nanti biar menambah pengetahuan antum ya. Silakan al-anak tu ila sofha jadidah. Jangan dibuka halaman selanjutnya ya. Kita masuk halaman 149. Tip karir nih jamaatan ya. Karir nih jamaatan. Silakan ikutin bareng-bareng mulahadhah nahwiyah. Mulahadzah nahwiyah. Tip, mana mulahadhah? Mulahadzah. Qultu fi awal marah menjadi mulahadzah kadzalik ya. Tadi di awal ana bilang mulahadzat. Nah, ini mulahadzah. Idza naqulu fil lughal Indonesia mislu NB ya. Artinya NB apa? Yang biasa di bawah NB. Keterangan atau catatan. Ya. Di sini mulahadzah nahwi adalah catatan nahwu atau keterangan nahwu. Jadi kalau misalkan di dalam surat kita nulis NB di bahasa Indonesia, bahasa Arabnya apa? Mulahadzat. Bawahnya mulahadzah. Misalkan dilarang kayak gitu mulahadzah. Kita masuk bab al-ismul mausul ya, al-ismul mausul. Nah, di sini nggak ada kaidahnya ya. Cuma di sini langsung disebutkan contohnya ya. Tapi ana jelasin sedikit ya. Jadi silakan ditulis ya kalau misalkan penting ya. Ismul mausul itu adalah namanya aja isim ya. Maka kalau ana bilang al-ismul mausul, dia maksudnya fiil, isim atau harf. Tanya kalau al-ismul mausul itu Isim. masuknya kan kalimah kan ada 3, isim, fiil sama harf. Dia isim, fiil atau harf? Al-ismul mausul. Isim. Jelas namanya isim ya. Dan isim itu terbagi menjadi 2 ya. Isim itu ada yang namanya seperti kitabun, kolamun, masjidun, yang mana nanti kalau ada masjidun, kalau ada fi nanti gimana? Fil masjidi. fil masjidi. Fil masjidi. Ya. Nah, itu masjidun, kolamun, dan misalkan benda-benda yang lain ya, babun, itu namanya isim yang mu'rab. Ya. Isim apa? Mu'rab. Isim mu'rab. Apa artinya mu'rab? Berubah. Nah, ya. Isim mu'rab yang berubah harokat. Harokatnya berubah-berubah. Dalam bahasa Arab yang namanya isim itu ada mu'rab yang pertama yang harokatnya berubah. Maka kalau masjidun, aslinya masjidun. Kalau ada alif lam nanti tanwinnya hilang menjadi al-masjidu. Al-masjidu. Nanti kalau ada huruf jar menjadi kasrah fil masjidi. Nanti kalau menjadi mudhof ilaih, yang nanti Anda jelasin lebih detail ya mudhof ilaih nanti mungkin di pertemuan Jumat berikutnya ya. Insya Allah Jumat berikutnya Anda bisa ngajar ya untuk mengajar qawaid tambahan ya. Mudhof ilaih nanti jadi kasroh juga. Contohnya Rasulullahi, Baitullahi, Rasulullahi, atau misalkan Ummu Yasirin atau Ibnu Abbasin. Nah, itu mudhof ilaih. Kalau menjadi mudhof ilaih kasroh. Dan yang berubah-berubah tadi ini namanya isim mu'rab. Ya. Tapi ada satu macam isim lagi yang mana kebalikan mu'rab. Kalau mu'rab bisa berubah, kalau yang satunya namanya isim mabni. Apa namanya isim? Mabni. Isim mabni. Berarti kebalikan, kalau isim mu'rab bisa berubah, kalau isim mabni gimana? Tidak berubah. Tidak berubah. Ya.
Jadi bagaimanapun keadaannya bentuknya seperti itu. Itu namanya isim mabni. Mabni. Dan isim mausul ini dia maksudnya isim mabni. Itu kata kalau secara makna mausul itu penyambung, kata penyambung. Ya kalau bahasa Indonesia kita ngomongnya yang ya. Dalam bahasa Arab ya yang itu apa? Bahasa Arab yang itu allazi sama allati. Nanti Allati. ada macam-macam ya. Apa namanya cara penempatannya dan allazi namanya isim mabni. Jadi bagaimanapun keadaannya nanti ya allazi ya ada fi allazi. Nanti kalau nggak ada ya tetap allazi. Jadi maf'ulun bi nanti allazi. Jelas ya? Sip. Sekarang anak mau nanya, ada yang bisa menyebutkan isim mabni selain isim mausul itu apa saja? Isim mabni selain isim mausul itu apa saja? Isim yang tidak bisa berubah harokatnya selain isim mausul apa saja? Isim. Yang sering paling kita lakukan ya, paling kita sebutkan ya. Bahkan pelajaran pertama ketika belajar bahasa Arab ya itu apa itu? Isim isyarah. Sebelumnya masih ada lagi ya. Kalau kita ngomong saya, kamu itu namanya apa itu? Isim fa'il. Domir. Domir ya. Isim doh. Isim Domir. Domir. Sekarang anak tanya anta, huwa, huma, hum. Ini isim atau huruf? Isim. Isim. Dan dia masuk isim mu'rab atau isim mabni? Mabni. Karena tidak bisa dirubah ya kan. Kalau anta ya artinya kamu. Nanti kalau kita berubah menjadi anti artinya apa? Kalau anta kamu laki-laki, kalau berubah menjadi anti kamu perempuan. Maka ini kalau bahasa Arabnya kamu laki-laki ya anta. Bagaimanapun keadaannya tetap anta. Dan maka dia disebut isim mabni juga. Ya. Jadi isim mabni itu sebenarnya cuma sedikit. Dalam bahasa Arab itu kebanyakan isim urab. Isim urab itu yang banyaknya nama orang, habis itu nama hewan, nama benda, atau nama tempat. Itu isim urab. Cuma isim mabni itu cuma sedikit pembagiannya. Yang pertama tadi domir. Tadi ada yang bilang isim isyarah. Isim isyarah itu juga mabni juga. Hadhihi ya, itu isim mabni. Habis itu ada isim mausul. Nah, itu juga isim mabni ya. Jadi cuma sedikit ya. Cuma itu tiga itu ya. Yang paling sering kita antum gunakan isim mabni ya tiga itu. Isim domir, isim isyarah, hadhihi, tilka, dzalika, huna, huna sama apa namanya? Hunaka. Habis itu isim mausul itu juga isim mabni. Paham tuh, ya? Insyaallah. Maka itu tidak bisa dirubah. Ya. Kalau kita ngomong anta, ya harokatnya tidak bisa dirubah, nggak bisa menjadi antu atau anti. Ya kalau anti nanti artinya berbeda lagi, bukan kamu laki-laki, tapi kamu perempuan. Terus kalau dirubah menjadi domah, ya artinya nanti nggak bisa, antu nggak bisa. Beda ya. Kalau kita ngomong kitabun, kitabin, kitaban, nanti ada artinya, memiliki makna, cuma tergantung penempatan. Ya. Itu yang harus kita pahami ketika belajar qawaid ya, karena ilmu nahwu itu intinya di situ, yaitu belajar harokat itu. Ini kenapa domah, ini kenapa kasroh, ini kenapa fathah. Ya. Nah, itu ilmu nahwu intinya belajar di situ. Salah satunya kalau di buku ini mendalami ilmu nahwu juga, contohnya seperti itu ya. Baik ya. Kita baca saja langsung ya. Isim mausul, al-ismu al-mausul. Alladzi ya. Coba ikutin langsung ya bareng-bareng ya. Alladzi Alladzi. kun mausulun lil mufradil mudzakkar. Ismu Ismun mausulun mausulun lil lil mufradil mudzakkar. Ya, jadi isim mausul untuk satu laki-laki. Jadi kayak misalkan misalkan kita nanti contohnya nanti ya. Kita baca yang lain dulu ya. Allati ya, coba ikutin selanjutnya allati.
Allati. Allati. Ismun mausulun lil mufradatil muannasah. Ismun Ismun mausulun mawsulun lil lil mufradatil mufradatil muannasah. muannasah. Ta'ti ba'dal ladzi wallati jumlatun tubayyinu maknahuma. Ta'ti Ta'ti ba'dal ba'dalladzi wallati jumlatun tubayyinu mu'nuhuma. ma'nahuma. Jadi allati itu adalah isim mausul yang kita gunakan untuk satu orang perempuan ya. Mufradah muannasah. Jadi kalau alladzi satu mudzakkar, kalau perempuan nanti allati. Yang mana isim mausul ini datang ketika kita membutuhkan kalimat yang perlu dijelaskan. Ya. Ada ta'ti ba'dal ladzi jumlatun tubayyinu ma'nahuma ya. Kalimat yang perlu dijelaskan maknanya. Ya. Atau kalau secara bahasa Indonesia alladzi sama allati itu artinya yang. Artinya apa? Yang. Yang. Yang sebagai penyambung, bukan yang sebagai sifat. Kalau sifat kan pakai yang juga. Misalkan masjid yang besar. Ini yang mausul atau yang sifat? Masjid yang besar. Nanti tanya, yang artinya Yang sifat. ini penyambung atau sifat? Sifat. Yang bermana sifat. Maka kalau yang bermana sifat nggak perlu pakai alladzi. Kita langsung pakai masjidun kabirun, na'at wal man'ut. Itu nanti sudah otomatis ada makna yangnya. Nah, terus yang bermakna penyambung itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Murid yang di dalam kelas adalah Muhammad. Dan ini penyambung kan? Murid yang dalam kelas adalah Muhammad. Kalau tidak ada yangnya gimana? Nggak bisa. Murid di dalam kelas sama harusnya lebih bagus pakai yang. Ya. Nah, ini namanya penyambung. Atau kalau dalam bahasa Arab al-ismul mausul. Ya. Apakah ada pertanyaan dari kaidah dari alladzi ini, ismul mausul? Yes ya. Nakto ilal misal awalan, kita coba masuk ke contoh dulu biar paham ya. Coba ikutin Ana ya. Al-asrul abbasiyu alladzi izdaharat fihil hadaratul islamiyatu. Al-asrul abbasiyu walladzi izdaharat fihil hadaratul islamiyatu. Al-asrul abbasiyu, mana al-asru al-abbasiyu? Asrun mana? Masa ya Ustaz. Paham. Ya. Masa atau zaman ya. Jadi zaman Abbasiyah ini zaman khalifahan ya. Di masa Abbasiyah atau zaman Masyah. Nah, dialah yang izdaharat fil hadarul Islam. Dialah yang izdaharat, mana izdaharat. Irtaqo. Ya, izdaharat bermakna irtaqo atau irtafa'a, apa makna? Menyebarkan. Menonjol ya. Menonjol atau bagus ya. Izdaharat atau istilahnya berkelebihan, yaitu juga sama ya, isdihar. Izdaharo yasdahiru artinya berkelebihan atau menonjol ya, juga bisa. Jadi di zaman Khalifah Abbasiyah adalah yang paling sangat naik ya, atau sangat maju adalah Darul Islamiyah. Kebudayaan Islam sangat maju di zaman Asru Abbasi. Nah, ini antum bisa lihat al-asru al-abbasiyu muzakkar atau mana? Muzakkar. Muzakkar ya. Tidak ada tak marbutoh, tidak ada tak marbutoh. Maka pakai alladzi. Ya. Contohnya Nimrosannya ya. Kita baca lagi. Al-arabiyatu yal-lughatul lati turjimat ilaiha kutubun katsiratun. Al-arabiyatu hiya al-lughatul lati turjimat ilaiha kutubun katsiratun. Bahasa Arab. Jadi kita ngomong al-arabiyah itu bahasa Arab ya. Nggak perlu pakai al-lughah, sebenarnya sudah cukup ya. Takalam al-arabiyah cukup. Nggak perlu takalam al-lughah al-arabiyah, kepanjangan. Ya langsung aja takalamil arabiyah. Artinya bahasa Arab, bicara bahasa Arab.
Bahasa Arab adalah bahasa yang turjimat. Ya, aslinya tarjamah. Kalau tarjamah menerjemahkan. Kalau turjimat berarti istilahnya isi majhul ya, isi majhul. Diterjemahkan. Nah, ya, diterjemahkan. Ya, kalau kataba itu menulis, kalau kutiba artinya kata kerja pasif ya, kata kerja pasif. Tarjama aslinya menerjemahkan. Kalau turjima nanti harusnya diterjemahkan. Bahasa Arab ialah bahasa yang diterjemahkan ilaiha darinya, ya maksudnya dari bahasa Arab itu diterjemahkan ke dalam banyak buku ya, kutubun katsiratun. Maka antum bisa lihat allati. Allati ini nyambung ke kalimat yang paling pertama. Ini allati nyambungnya kemana? Ke ini ya. Bukan yang pertama, yang paling deket ya. Lughah ya. Ya ini kenapa bukan huwa ya? Karena huwa kan memang pengganti al-asrul labasiu, tapi dia tetap nanti kembali al-asrul labasiu. Kalau ini langsung nyambungnya ke allati ya. An-nimro as-salisah. Karir nih jemaatan. Roja'at talibu alladzi safara. Roja'at talibu alladzi safara. Nah, mau makna? murid Nah, roja'a fi'il madhi ya. Ini telah pulang. Telah pulang murid yang bepergian. Telah pulang murid yang bepergian. Nah, ini at-talibu mudzakkar, maka alladzi. Telah pulang murid yang sedang yang telah bepergian ya, safara. Adatit talibatu allati safarat. Adatit talibatu allati safarat. Nah, ini sama ya, bedanya kalau roja'a pulang, kalau ada artinya datang. Kembali. Kembali ya. Kembali. Ada ya'udu artinya kembali. Setelah kembali murid perempuan yang bepergian juga ya. Ini atau liba muannas, maka allati. Hadza huwa ar-rajulu alladzi yuhibbu dinahu. Hadza huwa ar-rajulu alladzi yuhibbu dinahu. Memakna. Ini dia, hadza huwa artinya ini dia. Ini dia anak. Ini dia laki-laki yang mencintai negaranya. Agamanya ya. Ini dia laki-laki yang yuhibbu dinahu, yang mencintai agamanya. Ar-rajulu mudzakkar ya. Jadi alladzi hadhihi hiyal mar'atu allati tuhibbu dinaha. Ini dia anak Hadhihi hiyal mar'atu allati tuhibbu dinaha. Nah. Ini dia anak perempuan yang mencintai agamanya. Jadi isi mabni itu berubah berdasarkan mudzakkar muannats saja ya, sama nanti mufrad jamak sama ini. Hadhihi isi mabni. Ya isi mabni bukan? Iya isi mabni atau bukan? Mabni. Isi mabni juga. Allati isi mabni juga. Jadi tiga ini isi mabni. Isim isyarah, isim dhamir, sama isim mausul, isim mabni. Yang mana dia berubah berdasarkan mudzakkar muannats, mufrad musanna sama jamak itu saja ya. Jadi berubahnya dari segi laki-laki perempuan dan dari segi jumlah. Dari segi jenis dan jumlah saja. Tidak berubah dari segi harokatnya enggak. Tapi berubahnya dari segi jenis dan jumlah. Kalau jenis berarti mudzakkar muannats dan jumlah itu berarti mufrad musanna jamak. Ya. Jadi ini nanti kalau banyak nanti bukan alladzi ya. Kalau banyak apa? Alladzina ya. Sering antum dengar ya, alladzina ulaikal ladzina, ya, ada alladzina, oh berarti alladzina itu banyak. Kalau alladzi satu. Kalau perempuan allati satunya, nanti banyaknya apa? Allai ya.
Allai. Ya. Cuma jarang ya, jarang. Biasanya alladzina. Karena kalau kita ngomong alladzina itu umum, di situ laki-laki dan perempuan. Cuma kalau kita ngomong allai itu khusus buat perempuan. Semuanya harus perempuan. Jadi domir mudzakkar itu lebih umum ya. Jadi kalau kita ngomongnya umum ya jamak mudzakkar antum. Antum itu umum. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bisa buat laki-laki dan perempuan. Alladzina itu juga sama. Makanya yang paling banyak disebutkan ya alladzina karena emang dia ada laki-laki ada perempuan banyak. Coba sekarang kita sambungin ya. Kalimat yang bawah ini kita sambungin pakai alladzi sama allati ya. Contohnya ya, uhibbu at-taliba at-talibu yaqra'u durusahu. Ini disambung dengan alladzi atau allati, disesuaikan. Kalau mudzakkar alladzi, kalau muannas allati ya. Contohnya yang benar nanti uhibbu at-taliba alladzi yaqra'u durusahu. Saya menyukai murid yang membaca pelajarannya. pelajarannya. Ya. Silakan dicoba ya. Silakan dicoba untuk menyambung ya, satu-satu ya. Coba yang pertama dari Hayati Nufus ya. Ada? Baik, Ustaz. Am. Ada hadirah. Nimrawaida ya nomor 1. Ini dibaca dulu soalnya atau langsung jawabannya? Langsung di jawabannya. Dibaca Tapi- dulu, Ustaz. Langsung jawabannya tapi nanti dibaca awalnya juga. Jangan allati atau alladzi langsung disambung langsung tapi kasih jawaban juga. Oke. Baik, Ustaz. Ashkuru thalibata allati taqra'u durusaha. Mumtaz ya. Jadi ini nggak usah diulangin ya. Contoh kayak di atas ya. Uhibbu talibi ya kalau durusahu. Nah ini tidak usah diulangin ya. Tapi langsung aja ashkuru at-talibata allati taqra'u durusahu. Durusaha. Ma makna? Bersyukur. Ashkuru itu Ashkuru ma makna? Ashkuru bisa bersyukur tapi ada makna yang lebih cocok ada satu lagi ya. Kita ngomong terima kasih apa bahasa Arabnya? Syukran. syukran. Itu fiilnya apa? Sama seperti bersyukur, syakara yashkuru. Syakara. Berarti di sini Syakara yashkuru. Syakara yashkuru. Murid perempuan ashkuru. Ashkuru berarti dobernya siapa? ya, Ana. Berarti saya berterima kasih. Gak perlu pakai ilah, tapi maknanya sudah ke ya. Saya berterima kasih kepada murid. Saya berterima kasih kepada murid perempuan yang membaca pelajarannya. Ya. Jadi kalau kita pakai ashkuru itu nggak perlu ilah ya. Jadi saya berterima kasih kepadamu. Jadi selain syukron ya, kalau antum syukron kan udah sering kan. Bilang aja ashkuruka. Saya berterima kasih kepadamu, ashkuruka. Wa ashkurukum, saya berterima kasih kepada kalian. Ashkurukum ala hudurikum. Jadi jangan syukron aja. Ada yang lebih bagus ya. Jadi ashkuru fiilnya. Ya kalau syukron ya bener, tapi kalau pakai fiil biar lebih beda ya. Itu pakai ashkuru dan nanti langsung disambungin, nggak perlu ilah ya. Ashkuru ilaika nggak perlu langsung ashkuruka. Atau ashkurullaha azza wa jalla, saya bersyukur pada Allah. Bisa artinya berterima kasih, bisa bersyukur kan hampir sama ya. Berterima kasih sama bersyukur kan hampir sama ya. Paham ya? Ini perasaannya tafadholi ya. Silakan Bu Tuti ya nomor 2. Ja'at talibu alladzi safaro ila baladihi. Alladzi ya, apa makna? Murid datang yang
berpergian ke negaranya. Ini fi'il madi, jadi Telah datang murid yang berpergian ke ke negaranya. negaranya. Telah datang murid yang bepergian ke negaranya. Nimrod Salisa ya, nomor 3 silahkan Ikrimah ya. Ja'atil bintu allati sa'adatil syakira. Apa makna? Sama seperti di atas ya, ja'a artinya mu'annas ini ya. Datang. Berarti telah datang Telah datang anak perempuan Sa'adati yang dulu ya, yang oh iya. Telah datang anak perempuan yang Sa'adati mana Ustaz? Sa'ada yusa'idu, apa makna? Musa'ada, apa makna? Membantu. Sa'ada yusa'idu musa'ada. Saya butuh bantuan. Atlubu al-musa'ada. Oh iya, berarti telah datang anak perempuan yang membantu orang fakir. Sa'ada ya. Jadi membantu itu ada membantu sama menolong. Kalau membantu sa'ada yusa'idu. Kalau menolong ada dalam surat ini ya, ada dalam surat Al-Qur'an. Surat yang pendek. Apa itu suratnya? Cuma 3 ayat lah. An-Nasr ya. Idza jaa nasrullah. Jika telah datang pertolongan, berarti Nasoro yang suruh. Ya, ada 2, menolong sama bantu. Sa'ada yusta'idu membantu, Nasoro yang suruh menolong ya. Nah, Ustaz. Nanti kalau pertolongan ya An-Nasr, pertolongan. Kalau musa'adah bantuan ya, bantuan. Jadi ini Rabi'ah ya. Silakan Bu Laila ya nomor 4. Zurtul kulliyata allati tudarrisul ulumul islamiyah. Saya telah mengunjungi al-kulliyah. Mana al-kuliah? Al-kuliah bisa fakultas, bisa institut ya. Saya telah mengunjungi fakultas yang mempelajari ilmu-ilmu Islam. Yang di sini artinya tudarisu ya. Mengajarkan ya, lebih cocok. mengajarkan ilmu-ilmu Islam. Jadi ini anak kasih muradif juga ya. Ini bukan muradif ya. Tapi mustarak ya. Mustarak itu satu kalimat yang memiliki banyak makna. Contohnya syakara yaskuru. Ini namanya apa ini? Satu kalimat yang memiliki 2 makna dan dalam bahasa Arab namanya satu kalimat yang memiliki banyak makna. Syakara yaskuru artinya bisa bersyukur, bisa berterima kasih. Nah, ini namanya kalau dalam bahasa Arab namanya lafzul mustarak ya. Lafzul mustarak. Bukan muradif. Kalau muradif itu 2 kalimat yang memiliki satu makna. Jalasa yajlisu, qa'ada yaqudu artinya duduk. Qoma yakumu sama waqafa yaqifu. Nah, artinya berdiri. Kalau ini namanya sinonim. Kalau sinonim dalam bahasa Arab namanya muradif. Muradif. Tapi ada yang satu kata memiliki 2 makna. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak ada kayak gitu ya. Satu kata memiliki banyak makna. Kan kalau menolong ya udah nggak memiliki banyak. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada.
Contohnya syakaro yashkuru artinya tadi bersyukur dan berterima Berterima kasih, berterima kasih. namanya lafzul mustarok. Al-kulliyah juga sama. Al-kulliyah ini memiliki dua makna. Ya. Yang pertama adalah fakultas. Yang kedua itu institut. Ya. Antum tahu institut? Institut itu kuliah juga. Tapi kan antum sering dengar UIN sama IAIN. Apa bedanya? IAIN sama UIN. Yang IAIN institut, kalau UIN universitas. Berarti institut sama universitas. Kalau universitas Beda. jamiatun, kalau institut al-kuliah. Ya, setahu anak kalau institut itu fakultasnya tidak lebih dari 3. Jadi kalau di kampus itu fakultasnya 3 atau 2, nah itu namanya institut. Tapi kalau fakultasnya banyak ya, misalkan lebih dari 7, nah itu namanya jamiah universitas. Nanti ada sekolah tinggi juga. Kalau sekolah tinggi berarti cuma ada 1 fakultas atau berapa fakultasnya. Itu ada tingkatannya lah, adalah sekolah tinggi, ada institut, ada universitas. Bedanya apa? Dari segi banyak fakultas. Kalau banyak fakultas namanya universitas. Kalau lebih sedikit nanti institut. Kalau lebih sedikit lagi namanya sekolah tinggi. Nah itu biar kita tahu beda-bedanya. Itu kalau nggak salah ya. Nah itu kalau bahasa Arabnya apa? Kalau universitas jamiatun. Kalau institut Kuliah tuh. kuliatun. Tapi kalau sekolah tinggi namanya Ma'had Ali. Ma'had Ali. Baik ya. Nomor 5 sekarang ya. Silakan dibaca Adelia ya. Betul Mahada. Langsung dijawab atau gimana Ustaz? Nah, Mbak Sarah. Betul Mahada Alladzi darastu fil ma'hadil Arabiyah. Ma makna. Aku mengunjungi pondok yang aku belajar di tempat aku belajar. Ya, aku belajar di pondok itu. Aku belajar di pondok itu di pondok bahasa Arab. Oh, ini fil ma'had ini al-Arabiyah ini sebagai objek ya. Berarti maknanya ini bukan di pondok bahasa Arab, bukan. Tapi kalau makna secara yang cocok gimana? Saya mengunjungi pondok yang saya belajar di pondok itu bahasa Arab. Jadi ini al-Arabiyah ini bukan nyambung ke ma'had, tapi al-Arabiyah nyambung ke Objek. ke darostu. Ya. Jadi artinya nanti saya mengunjungi pondok yang di dalamnya saya belajar, yang di pondok itu saya belajar bahasa Arab. Ya. Darussul Arabi kayak gitu ya. Ini namanya objeknya diakhirkan ya. Dan ini dalam bahasa Arab boleh ya. Dalam bahasa Arab boleh. Boleh. Jadi antum bisa tahu ini sebagai objek dari mana? Ya lihat harokatnya. Ini harokatnya apa? Al-Arabi. Fathah. Arabiyata ya, mansub ya. Fathah atau mansub. Maka kalau fathah dan mansub itu sebagai objek. Berarti nanti maknanya, nanti cara maknanya jangan sebagai pondok bahasa Arab, bukan, tapi lebih ke saya mengunjungi pondok alladzi yang saya belajar di pondok itu. Nah, ini kembali ke pondok itu bahasa Arab. Jadi ini objek dari darustu. Jelas ya maksudnya. Jadi karena kalau ini menjadi sifat harusnya ini mudzakkar, maka ini harusnya mudzakkar juga kalau menjadi sifat ya. Fil ma'hadil Arabi harusnya gitu. Cuma karena ini muannas ya berarti bukan sambungannya al-mahad. Iya kan? Ini mudzakkar, ini muannas, nggak bisa nyambung. Mudzakkar muannas tidak bisa menyambung menjadi sifat. Maka ya ini dipisah. Berarti fil ma'hadi al-arabiyahnya ini nyambungnya ke sini. Objek dari sini. Bisa seperti ini ya. Keadaan seperti ini bisa ya, asalkan harus ada
sebabnya ya. Dan di sini sebabnya ada fil mahad karena ada sibhu jumlah ya. Sibhu jumlah itu istilahnya jar majrur atau mudhof ilaih itu sibhu jumlah ya. Sibhu jumlah artinya sibhu, syabah ya. Artinya apa sibhu? Tak syabuh, artinya apa sibhu? Menyerupai ya. Menyerupai sebuah kalimat. Jadi kalau ditanya sibhul jumlah itu apa saja? Sibhul jumlah itu yang menyerupai sebuah kalimat. Berarti kayak jar majrur, mudhof ilaih itu namanya sibhul jumlah. Dzaruf makan, dzaruf zaman ya. Misalkan ba'da sholat itu sibhul jumlah juga. Jadi misalkan seperti ini. Darastu ba'da sholati al-arabiyah itu juga sama, itu bisa. Yang artinya nanti saya belajar setelah sholat bahasa Arab. Ya, ini objeknya diakhirkan. Bisa karena ba'da sholat tadi sibhul jumlah ya. Jadi bisa seperti ini ya. Nah, nomor 6 sekarang ya. Silakan dicoba ya. Nadia ya. Nadia dan Nadia. Ada. Tafadhali ya. Ali. Akal tuh. Oh ya. Akal tuh to'am alladzi al-maidah. Coba ulangi gimana? Akal tuh. Saya Coba bahasa Arabnya tadi gimana? Nggak jelas tadi. tuh ta'amu alladzi al-maidati. Oh, ya. Apa? Jadi at-ta'ama ya. At-ta'ama ya. Yang benar at-ta'ama saja nggak perlu at-ta'amu. Karena menjadi ojab ya. At-ta'amunya nggak usah diulangin. Akal tuh at-ta'ama alladzi alal maidah dan bukan allati ya, alladzi. Mudzakkar. Ya. Akal tuh at-ta'ama alladzi alal maidah. Iya. At-ta'amunya tidak perlu ya. Dan dia at-ta'ama karena menjadi maf'ulun bih. Saya makan makanan yang di atas meja hidangan. Yang Rosabiah ya, nomor 7 silakan ada Bu Sumaria. Mau judah? Ya, tidak ada ya. Jaringannya kurang bagus ya. Langsung aja nomor 8 ya. Bukan ya, nomor 7 maksudnya. Safartu bisayyarati allati fi syari'i ya. Kita langsung pakai allati. Yang artinya saya bepergian dengan Mobil. Dengan mobil yang di jalan ya. Saya bepergian dengan mobil yang di jalan. Selanjutnya ada Retna, bisa baca ya Retna? Ya, coba Ustaz. Nah, misalnya nomor 8 ya. Sakantu fil funduqi alladzi fi Makkah. Mana? Saya tinggal di hotel yang di Mekah. Bentar. Funduk ya. Funduk bermakna hotel. Jadi kalimat kalau orang Indonesia ngambilnya pondok ya. Pondok.
Ya, pondok itu kalau secara bahasa Arab ma'had, tapi orang Indonesia itu ngambil serapan dari funduk, yang mana hotel ya. Aslinya orang ngomong pondok itu dari kalimat hotel ya. Nah, itu sejarah asal kata pondok itu dari mana? Dari funduk. Dan funduk artinya hotel ya. Orang dulu mengibaratkan pondok ya hotel ya. Hotel bukan secara makna ini ya, bukan secara makna kemewahannya, tapi dari segi tempat tinggal dan dari segi seperti itu ya. Jadi funduk artinya hotel ya. Darasat Aisyah al-kitaba alladzi ya. Ini maka alladzi juga fi maktabatil kulliyah. Artinya Aisyah belajar buku yang Di di perpustakaan kampus. perpustakaan fakultas ya. Nah, di sini antum melihat juga bahwasanya di sini maktabatil kulliyah ya. Ini apa namanya? Maktabatil kulliyah. Nah, Ah. Naat atau yang satunya? bukan. Udah pilih aja. Ah, Udah pilih. mudhof dan mudhof ilaih ya. Pokoknya kalau antum melihat di depan tidak ada alif lam, di belakang ada alif lam, maka mudhof ilaih ya. Ismul mudarrisi. Nah, ini fi maktabatil kulliyati. Ini juga penjelasan ya. Perpustakaan fakultas. Penjelas ya, perpustakaan fakultas, nama guru. Ya, atau kalau yang tugas baca Kidrul Lahmi, ya, Kidrul Lahmi, mana Kidrul Lahmi? Jadi cara membacanya bukan kodarun ya, bukan kodrun. Kalau kodrun itu kodar. Kodar mana kodar? Takdir. Kalau kita ngomong kodrul lahmi ya takdir daging ya, daging. Tapi artinya kidron, yang artinya kalau kidron itu artinya guci atau semangkok atau tempat ya. Jadi kalau kita ngomong sewadah atau semangkok daging kidrul lahmi. Ini mudhof ilaih ya, bukan kodron ya. Kalau kodron artinya takdir. Nah, makanya ini kalau tidak boleh salah harokat dalam bahasa Arab. Kalau kita ngartikan kodron sama seperti kodar. Kodron artinya tempat ya, atau tempat yang bentuknya guci atau mangkok. Syahada atiflu atilfaza fi ghurfatil julus. Nah, ini mudzakkar juga ya. Jadi syahada atiflu atilfazal ladzi fi ghurfatil julus ya. Anak kecil menonton TV ya, yang di ruang tamu. Qara'tu al-qisata haddas tani anha. Nah, ini allati atau alladzi? Allati ya, muannas. Qara'tu al-qisata allati haddastani anha. Ma makna? Aku telah membaca cerita Yang telah kuceritakan padanya. Yang dia cerita. Nah, ini hadasta dulu. Hadasta artinya apa? Ta ini kembali ke domir, berarti fa'il ya. Yang kamu ceritakan. Naam. Kamu ceritakan, tapi ada ni. Berarti kalau ani yang kamu menceritakan Padanya. Menceritakan ni artinya apa nih? Menceritakan Pada saya gitu. Pada saya. Yang kamu yang kamu membicarakanku. Yang kamu ceritakan kepada saya. Salah. Yang kamu bicarakan. Qara'tu al-qisata, saya membaca cerita yang kamu membicarakanku darinya. Ceritakan pada saya. Ya. Menceritakan, yang membicarakan. Maksudnya di sini
Ku ini kembalinya ke cerita tadi. Jadi ceritanya itu menceritakan kisahnya itu. Jadi cerita yang dibaca itu menceritakanku, maksudnya kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Enggak. Saya Kamu saya membaca. Nggak, maksudnya ini yang sudah dikasih tahu kepadaku, maksudnya kayak gitu. Yang kamu telah ngasih tahu kepadaku gitu maksudnya. Darinya. Ya, bukan menceritakan, Ya, itu tahu. maksudnya lebih kamu telah membicarakan kepadaku darinya. Ya. Karena di sini hadasarnya membicarakan. Jadi saya telah membaca cerita yang kamu telah membicarakan kepadaku. Jadi ceritanya itu udah diceritain kepada saya. Kamu yang ceritain darinya. Anha itu darinya. Qabaltu al-ustadza alladzi au allati. Alladzi ya'malu fil jami'ah. Ada sahal ya, ma makna? Aku telah bertemu dengan dosen Guru yang jadi universitas. Kamu menceritakan bertemu. Saya bertemu dengan Ustadz yang bekerja di universitas. Yang bekerja di universitas ya. Jadi ini cara pemakaian alladzi sama allati. Ya. Jadi kalau ada kalimat yang diulangin, kalau pakai alladzi nanti yang diulangin nggak usah diulangin lagi ya. Kecuali kalau yang kayak yang darustu ini darustu kan nggak diulangin ya. Ini fiil. Kalau fiil ya emang harus disebutkan lagi ya. Zurtu al-mahada allati darustu harus diulangin lagi fiilnya karena fiilnya beda. Tapi kalau isim ya ini kan isim, maka isim yang di sini nggak usah diulangin. Waktu at-ta'ama alladzi alal ma'idah langsung. Darasat Aisyah al-kitaba alladzi al-kitabu yang nggak usah diulangin. Paham tuh ya? Tabadul asla wal ajwa ma zamalika nasyatun syuna'yun. Tip ya. Kita masuk ke famul masmu, ini tidak perlu ya ini karena ini latihan mendengar ya. Ini tidak perlu, harusnya ada cerita ya. Kalau yang di takalam ini kalau offline atau jadikan tugas susah ya. Jadi tidak perlu. Nah, ini juga sama ini. Ini suruh nulis ya. Nakis malaika muskilatul lati tuqabiluna fi ta'allumil arabiyan nasyatul farik ya. Ini harusnya nasyatul farik. Apa makna nasyatul farik? Apa makna farik? Beda. Farik min kalimat firqah. Apa makna firqah? Kelompok. Nah, berarti nasyatun farik adalah tugas kelompok. Nah, jadi ini tidak perlu ya, karena kalau tugas kelompok offline, online kan susah. Tapi al-wajibah lakum wa lakunna jami'an ya, silakan bikin contoh dari 5 isim isyarah ya. Jumlah yang dalamnya ada 5 isim isyarah. Jumlah yang dalam 5 jumlah yang dalamnya ada isim isyarah ya. 5 kalimat yang dalamnya ada isim isyarah. Jadi idzan uktub ya. Isyarah atau mausul sih? Isim mausul maksudnya ya. Isim mausul ya. Al-isim mausul ya. Jadi 5 kalimatnya. Contohnya yang pertama misalkan murid yang misalkan saya belajar di pondok yang banyak muridnya ya. Ata'allamu fil mahad
alladzi katsirun minatulab. Ya, alladzi contohnya itu satu. Nanti yang bawahnya seperti itu, yang bikin 5 ya, bikin 5 kalimat yang di dalamnya ada al-ismul mausul. Ya, masyitum ala kaifiyatikum, terserah domirnya apa, mau pakai alladzi atau allati, yang penting kalau laki-laki alladzi, kalau perempuan allati. Terus kalau jamak gimana? Kalau jamak itu kalau laki-laki alladzina. Ya. Kalau perempuan allai. Allai. Contohnya jamak itu seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya. Murid-murid telah pulang ya. Telah pulang murid-murid yang pergi sekolah di pagi hari ya. Setelah pulang murid-murid, ini murid-murid berarti banyak. Nanti bahasa Arabnya roja'at tullabu alladzina. Ya, karena kan murid-murid ya, at-tullabu. Roja'at tullabu alladzina zahabu ilal madrasati fis soba. Contohnya kalau jamak laki-laki alladzina, nanti kalau perempuan allai ya. Roja'atit thalibatu allai zahabna ilal madrasah fis soba. Ya. Jadi itu kalau contoh jamak. Tapi istilah kan terserah ya, nggak harus jamak. Yang penting 5 jumlah, 5 kalimat yang dalamnya ada isim isyarat, silakan ditulis seperti biasa. Nanti akan anak koreksi masing-masing ya. Paham tuh ya? Ustadz, kamrotu Ustadz. Mana? Berapa nomor? 5 ya tadi? 6, khamsah ya. Baik, Ustadz. Mana? Man yurad an yas'al? Khamsatu jumalin ya. 5 kalimat ya, 5 kalimat yang dalamnya ada al-ismul mausul. Ilahuna man ladai aswal. Sampai sini ada yang belum paham tentang ismul mausul. Jadi kalau kalian bikin jumlah itu disesuaikan maknanya sama Indonesia. Ya contohnya kayak tadi ya. Jangan contohkan. Kalau tidak sesuai sama Indonesia ya berarti jumlahnya tidak cocok juga. Contohnya kayak gini ya, yang tidak sesuai. Misalkan kita ngomong di sini. Contohnya kalau misalkan kalimatnya seperti ini ya. Contohnya saya yang pergi ke sekolah. Ya kan nggak cocok. Analladzi adhabu ilal madrasah. Ini masih cocok sih. Cuma yang nggak cocok contohnya contoh yang bahasa Indonesia yang tidak cocok, contohnya misalkan kalau anak tanya seperti ini, siapa yang di dalam kelas? Ya. Siapa yang di dalam kelas? Manil ladzi fil fasli, itu masih cocok juga ya. Jadi pakai isim istifham, kalimat pertanyaan masih bisa. Yang itu pakai isim istifham bisa. Istifham yang pertanyaan itu bisa. Manil ladzi fil fasli masih bisa. Yang tidak cocok itu kalimat yang contohnya saya tidak yang pergi sekolah. Saya tidak yang pergi ke sekolah. Ini kan nggak cocok. Ya harusnya nggak usah pakai yang. Saya tidak pergi ke sekolah langsung kan. Tapi kita pakai saya tidak yang pergi sekolah. Analladzi nanti saya tidak yang analalladzi. Nanti lalladzi. Saya tidak yang. Maka ini tidak cocok ya. Jadi dicocokin aja sesuai bahasa Indonesia. Nah, kira gampang ya. Karena kalau kalimat yang itu kalimat yang butuh penjelasan di belakangnya. Kalimat yang butuh penjelasan di belakangnya. Contohnya kalau di akhir bisa juga ya. Saya pergi ke sekolah yang besar. Itu bisa juga. Ana adhabu ilal madrasah allati kabirah. Itu masih bisa juga. Jadi di akhir juga bisa. Yang penting maknanya cocok. Ya. Pokoknya kalimat yang masih butuh dijelasin itu
cara pemakaiannya ya. Nah, silakan dicoba masing-masing ya. Nanti bikin 5 contoh dari ismul mausul ya. Terakhir pengumpulan kalau bisa sebelum Zoom di hari Selasa depan ya. Tentu ya. Nah, apakah ada pertanyaan lagi? Anu Ustaz, Nah, ada. Allai jamak dari allati itu ininya pakai iya atau enggak? Pakai iya juga ya. Allai. Kalau yang apa namanya? Alladzina itu nanya pakai alif atau Anda biasa? tulis di sini ya. Tulis di chat Zoom ya. Alladzina ini seperti dalam Al-Quran ya. Kalau alladzina seperti ini. Kalau allai tulisannya seperti ini ya. Allai seperti ini. Kalau dua sebenarnya ada juga ya. Tapi dua kan jarang dipakai ya. Kalau dua alladzani sama allatani tapi jarang dipakai. Yang sering dipakai mufrad sama jamak. Alladzi, alladzina, allati, allai. Cara penulisannya di chat Zoom ya, seperti itu. Alladzina sama allai cara nulisnya seperti itu. Dan ini mabni ya, dalam artian di semua keadaan ya alladzina, nggak bisa alladzuna atau alladzai. Yang bisa dirubah itu cuma musanna. Alladzani sama alladzaini bisa. Musanna. Kan hadzani sama hadzaini bisa. Tergantung dia marfu atau mansub ya. Cuma kalau jamak ya alladzina tidak bisa dirubah. Akhir soal ada pertanyaan lain? Maaf ya. Nah, silakan Nadia ya, yang mau nanya. Mau nanya bedanya ke alai Suaranya nggak jelas ya. Ustaz, Suaranya putus-putus. itu tuh dulu aja. Suaranya putus-putus. Coba ulangi nama. Tes Asal tes tes utakote. tes. Nam. Ada. Ustaz, bedanya ala yang muannas alati sama alai itu kan sama-sama jamak. Nah, allati bukan jamak, allati mufradah ya. Allati kan cuma satu, kalau allai jamaknya. Enggak, bukan yang gitu. Apa sih ini? Allati kan mufrad ya. Dari mana allati jamak ya? Alladzi itu kebalikannya allati. Kalau alladzina kebalikannya alladzina allai. Ini Ustaz, penulisannya teh beda Ustaz. Yang mufrad sama yang alati sama alati itu Ustaz bedanya Nah, Ya, kalau ada yang seperti itu, ini bidalil ya. Kasih dalilnya di mana. Kalau emang ada, berarti nanti Anda lihat dulu ya. Kalau emang ada allati, emang ada allati. ini di buku Nahwu Ustaz. Ya, coba nanti di foto kirim ke Ana ya. Pokoknya segala sesuatu yang bukan dalam Al-Quran itu masih debatable. Dalam artian mungkin bukunya salah, tapi Ana lihat nanti, Ana lihat dulu nanti ada penjelasan apa di buku itu. Kecuali kalau dalam Al-Quran, nah itu ya emang seperti itu, kita harus ngikuti dalam Al-Quran. Tapi kalau dalam buku, kadang orang yang menulis buku kan, ya yang menulis buku manusia, kadang bisa salah tulis atau khotok mutba'i, salah 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 harokat kan bisa. Seperti itu hal yang biasa karena masih manusia. Cuma kalau yang dalam Al-Quran, ya kalau Al-Qurannya Oh udah ini benar.
tulisannya benar, ya emang seperti itu. Kaidah dalam Al-Quran seperti itu. Contohnya hadza, kenapa tulisannya hadza, tulisannya bukan hanya panjang. Hadza kenapa tulisannya bukan seperti ini? Padahal kan bacanya hadza. Ya karena kita ngikut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran tulisannya hadza seperti ini. Hadza. Ini bacanya hanya panjang, tapi nggak dikasih alif. Ya. Jadi Mas, kalau nanti ada dalam Al-Quran berarti ya dalam Al-Quran memang seperti itu ya. satu Ustaz, lagi. Ana cek. Apa kurang jelas ya suaranya? Ustadz, Ya gimana? satu lagi yang muzakarnya al-ladzani sama al-ladzaini. Bedanya apa? Sip ya. Itu sama seperti kitabani sama kitabaini. Nah, tanya kitabani sama kitabaini bedanya apa? Hmm, Untuk Dari yang satu pakai alif, yang satu pakai ya. Ya itu dari segi marfu, mansub, dan dari segi majrur ya. Marfu, mansub, majrurnya. Ya. Marfu, mansub, majrur. Ya. Jadi kalau dalam keadaan marfu al-ladzani, nanti kalau dalam keadaan mansub atau majrur al-ladzaini ya. Oh, jadi beda penggunaannya ya. Beda penggunaan. Beda penggunaan dari segi mu'rabnya ya, mudzakkar muannas atau bukan mudzakkar muannas ya, maksudnya dalam keadaan marfu atau domah atau dalam keadaan yang lain ya. Mansub contohnya nanti beda ya. Iya, iya. Baik ya. Apakah ada pertanyaan yang lain? Jadi seperti itu ya. Itu pembelajaran hari ini ya, Tazir ya. Nah, ya. Kalau yang buat jamak muannas ternyata banyak pemakaiannya ya. Tadi ada al-lai, habis itu ada al-lati, ada al-lawati, habis itu ada al-uli itu kalau buat jamak muannas ya. Jadi banyak ya, jamak muannas ini banyak. Jamak muannas itu pemakaiannya banyak ya. Cuma kalau yang sering dipakai yang mana? Ya, yang sering dipakai al-lai ya. Kalau nggak salah dalam Al-Quran ada al-lai juga ya. Ana lupa surat apa. Wal-lai ada al-lai. Cuma kalau di di buku Nahwu yang lainnya ada al-lati yang panjang itu, ada al-lawai juga ada ya. Nah, ya. Jadi intinya seperti itu ya. Ada penggunaannya banyak ya. Kalau yang jamak muannas. Cuma kalau ditanya sering dipakai yang mana? Iya, dua-duanya sama. Itu kan cuma muradif ya, cuma kalimat yang memiliki makna sama. Tapi intinya itu nggak perlu diperdebatkan ya, karena emang banyak yang seperti itu ya. Contohnya ada dalikum sama ulaika.
Ada dalikuma sama danika dua juga ya. Habis itu ada dalikum sama ulaika. Ada dalam Quran dalikum, ada ulaika. Yaitu itu sama. Buat jamak untuk dalika. Dalika ada danika sama dalikuma sama dalikum sama ulaika sama. Kalau dalam Quran ada tilka tilkuma, bahkan ada tilkuma ya buat dua orang tilkuma. Aslinya tanika, ada tilkuma sama ulaika harusnya. Tapi itulah muradif ya dan itu banyak ya pemakaiannya. Cuma kalau yang sering dipakai ulaika. Sama ini juga ya. Allai sama allati. Oles ya, ada pertanyaan lagi? Tip ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya ya. Insyaallah naltaqi fi yaumil tsulasa. Naltaqi fi yaumil tsulasa, silakan tugasnya dibikin 5 contoh kalimat dari yang tadi ya. Ayana tatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Syukran ala husni itimamikum. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.